Kita nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Hari ini kita belajar materi tentang informasi tentang sebab akibat dalam teks. Ada yang tahu itu? Ada yang tahu? Ada. Oke, kita ini mau mulai pakai video, perhatikan ya. Halo teman-teman, berjumpa pada hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat ya. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas bahasa Indonesia kelas 5 bab 7 sayangi bumi. Materi yang pertama kita akan belajar membaca sekilas atau skimming. Membaca sekilas adalah salah satu cara untuk mendapatkan gambaran tentang isi teks, terutama jika teks yang akan dibaca itu panjang banget. Jadi kalian hanya perlu membaca sekilas, tidak perlu membaca keseluruhan, dan kalian perhatikan kira-kira teks tersebut membahas tentang apa, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat majemuk bersingkat. Jadi kalimat majemuk bersingkat adalah kalimat panjang yang merupakan gabungan dua kalimat. Ada kalimat inti atau induk kalimat dan kalimat pendamping atau anak kalimat. Kedua kalimat ini digabung dengan Nah, dari kalimat majemuk ini apa? Ya, gabungan dua kalimat. Terus kalimat inti, kalimat pendamping. Oke. konjungsi atau kata penghubung berupa benda, maka, karena, sebab. Ada beberapa jenis kalimat majemuk bersingkat, di antaranya yang menyatakan syarat, tujuan, sebab akibat, alat, dan perbandingan. Pada kali ini kita hanya akan membahas kalimat majemuk bersingkat sebab akibat. Dalam kalimat majemuk dia ada berapa jenis? Ada sekitar 5. Ya, kemudian seperti ini. Tanaman ini kekurangan air dan dia menjadi layu. Kira-kira yang merupakan kalimat inti bukan teman-teman? Ya, yang merupakan kalimat inti adalah bagian tanaman ini kekurangan air. Lalu yang merupakan kalimat adalah bagian jadi dia menjadi layu. Jadi ini menyatakan sebab akibat ya teman-teman. Bisa membedakan? Ya, maka kita lanjutkan. Coba berikutnya ini ada kalimat bukan menjadi gugur karena adanya kedatangan dia. Ini merupakan kalimat yang mana? Ya, yang bagian bukan menjadi gugur itu merupakan induk kalimat yang berupa sebab. Kemudian kalimat adanya penerbangan dia itu merupakan anak kalimat yang ada di bagian akibat ya teman-teman.
kalimatnya berupa besar, lalu kalimatnya berupa aktivitas. Paham ya teman-teman? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar tentang imbuhan pe dan an. Ternyata imbuhan pe dan an itu memiliki makna yang pertama menyatakan tempat teman-teman. Contohnya, ini ada pe ditambah rumah ditambah dengan akhiran an, maka akan berubah menjadi kata perumahan. Lalu makna yang kedua menyatakan proses. Contohnya ada awal pe ditambah dengan setelah ditambah dengan akhiran an, maka akan berubah menjadi pengelolaan. Dan makna yang ketiga menyatakan kumpulan. Contohnya awal pe ditambah dengan pohon ditambah dengan akhiran an akan berubah menjadi pepohonan. Paham teman-teman? Oke, kembali ke kali ini kali ini kita akan membahas tentang isi pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Ternyata setiap paragraf mempunyai isi pokok atau gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik atau kalimat utama dan dikembangkan dengan beberapa kalimat penjelas teman. Lalu isi pokok itu ternyata maksudnya adalah pokok inti atau inti dari sebuah paragraf. Lalu apa ya kalimat utama? Ternyata kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi gagasan utama atau inti pokok ulangan. Dan kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi pengembangan, uraian atau rincian sebagai penjelasan dari kalimat utama. Bisa membedakan ya teman-teman? Ya, bagus sekali. Ini ada contoh untuk sebuah paragraf dimana dunia aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan biasanya bukan sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai, misalnya daun kering, sisa makanan, dan lain-lain. Sampah lainnya yakni sampah anorganik, yaitu sampah yang sulit diurai, misalnya plastik, logam, kaca, kertas, dan lain-lain. Kira-kira paragraf ini menurut isi pokok apa teman-teman? Ya, ternyata isi pokok paragraf tersebut adalah aktivitas manusia menghasilkan sampah. Lalu bagaimana dengan kalimat utama teman-teman? Ternyata kalimat utama paragraf tersebut adalah aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah. Kalimat utamanya ada di kalimat pertama atau di awal paragraf ya teman-teman. Dan kalimat penjelas itu bisa berupa sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai. Atau mulai dari kalimat kedua sampai dengan kalimat terakhir itu merupakan kalimat penjelas teman-teman. Paham ya? Ya, baiklah kita lanjutkan. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang membuat ringkasan teman-teman. Ringkasan adalah tingkatan cerita. Dan ringkasan dalam cerita dilakukan dengan cara mengidentifikasi isi pokok dari cerita dan menuliskannya kembali secara singkat dan jelas. Jadi langkah pertama teman-teman membaca dulu cerita secara terjelas, kemudian menemukan isi pokok dari paragraf. Lalu setelah itu barulah kita bisa membuat ringkasan berdasarkan isi pokok yang sudah kalian catat. Begitu ya. Ini selanjutnya kita akan belajar tentang teks eksposisi. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dari teks eksposisi. Jadi teks eksposisi itu adalah jenis teks yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan. Mengenai tujuannya adalah bersifat non-fiksi, bersifat fakta dan informasi. Jadi, dalam teks eksposisi itu apa? Di bagian jenis teks yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan, dan cirinya
adalah tingkat kerja serta bersifat mengajar. Dan struktur dari posisi yang pertama ada judul, kedua pernyataan, ketiga penjelasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Ini adalah contoh dari teks eksposisi yang berjudul mengurangi memakai ulang dan mendaur ulang sampah. Lalu di bagian pernyataan ini adalah kalimat aktivitas yang dilakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah dengan kalimat misalnya plastik, rotan, kertas, kaca, dan yang lain. Lalu di bagian berikutnya ini adalah di bagian penjelasan atau di bagian kedua itu berupa bagian penjelasan, dan di paragraf ketiga atau ini yang berbunyi sampah bisa berubah menjadi berkah apabila kita bisa dalam mengelolanya sampai dengan kalimat hal itu bisa kita wujudkan melalui partisipasi dan peran aktif kita semua. Ini merupakan bagian kesimpulan teman-teman. Oke, paham ya? Kiranya materi yang saya sampaikan pada hari ini kurang lebih saya mohon maaf dan semoga video ini Oke, jadi dari video yang ditayangkan, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa? Ayo, nanti kalau yang bisa kasih nanti. Siapa yang bisa? Ada yang tahu nih? Jadi, dari informasi tentang sebab dan akibat dalam teks, yaitu hubungan sebab akibat adalah hubungan yang menjelaskan penyebab terjadinya suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Contohnya itu kayak mana? Dia kayak membuang sampah sembarangan di di sungai. Itu terjadinya nanti banjir. Itu sebab apa? Akibat. Karena
Kita periksa